tidak akan mengurangi harta. Yang kedua, pemberian maaf. Banyak orang meyakini bahwa kalau kita suka memberikan maaf kepada orang lain, maka itu mengurangi derajat dan kemuliaan kita. Padahal tidak demikian. Rasulullah sampai dalam hadis ini mengatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Allah tidak menambahkan pada orang yang suka pemaaf kecuali kemuliaan dan ketinggian derajat, baik di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah rendah hati atau tawadu. Banyak di antara kita kalau meyakini kalau tawadu itu berarti merendahkan, menghinakan diri, padahal tidak demikian. Rasulullah bersabda, "Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang merendahkan hatinya karena Allah, maka Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Jadi orang yang pemaaf, suka memaafkan, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di mata manusia ataupun di mata Allah. Seorang suami yang pemaaf, itu karena dirinya adalah penanggung jawab keluarga. Dirinya adalah penanggung jawab utama keluarga dalam kelangsungan kehidupan bahagia berumah tangga. Jadi penanggung jawab utama itu adalah seorang suami. Maka seorang suami wajib menjaga rumah tangganya dari keretakan dengan memberikan maaf kepada istrinya. Kalau ia bersalah, maka seorang suami harus memberikan maaf. Demikian pula ia memberikan maaf karena dirinya adalah qudwah hasanah, teladan yang baik untuk istrinya ataupun bagi putra-putrinya. Kalau dalam sebuah keluarga sang ayah pemaaf, juga seorang ibu pemaaf, maka insyaallah keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang mulia dan putra-putri dalam keluarga tersebut akan tumbuh dan terdidik di atas akhlak yang mulia. Dan persoalan maaf-maafan ini harus menjadi budaya keluarga. Persoalan maaf-maafan harus menjadi budaya keluarga. Kenapa harus menjadi budaya keluarga? Karena dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri itu bukan malaikat. Suami dan istri itu manusia biasa yang bisa terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, yang bisa membuat pasangannya tersinggung. Maka yang namanya saling memaafkan ini sangat dianjurkan. Baik, lebih meminta maaf terlebih dahulu, baik sebagai pihak yang meminta maaf terlebih dahulu ataupun sebagai pihak yang dimintai maaf. Jadi seorang istri harus banyak-banyak meminta maaf kepada suaminya. Demikian pula seorang suami harus banyak-banyak meminta maaf kepada istrinya. Makanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum binisa'i ahlil jannah." Maukah kalian saya tunjukkan tentang wanita-wanita penduduk surga? Rasulullah mengatakan, "Al-wadudul a'ud allati idza ghadiba zawjuha jaa ilaiha wada'at kaffaha fi kaffihi wa qalat la adhuqu ghamdan hatta tartadi." Penduduk atau wanita penduduk ahli surga adalah wanita yang sangat penyayang. Wanita yang sangat penyayang dan suka memohon maaf. Yang apabila suaminya marah kepadanya, dalam riwayat lain, adat atau udhiyat, suami marah kepadanya karena dia yang bersalah atau suaminya yang bersalah. Jadi bukan hanya dia yang bersalah, tapi juga kalau suaminya pun yang bersalah, dia tetap mendatangi suaminya, lalu meletakkan telapak tangannya pada telapak tangan suaminya, menjabat tangan suaminya dan mengatakan, "Saya tidak akan istirahat tenang, saya tidak akan tidur tenang
sampai engkau memaafkanku, wahai suamiku. Ini merupakan ciri wanita ahli surga. Demikian pula seorang suami. Demikian pula seorang suami harus memohon maaf kepada istrinya meskipun dia tidak bersalah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha dalam Mu'jam At-Tabarani. Safiyah menyatakan, "Wa ma kana abghadu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zala ya'tadhiru ilayya wa yaqul inna abaka alabba alayya al-arab wa fa'ala kadha wa fa'ala kadha hatta dhahaba anni dhalik." Kata Safiyah bintu Huyai meriwayatkan, ya, ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, orang yang paling saya benci di dunia saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang memenggal ayah saya, memenggal suami saya, menghukum mati seluruh pemuda di kabilah saya, ya, Bani Quraidah. Maka tentu orang yang paling saya benci adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika menikah dengan Safiyah, Rasulullah menikah dengan Safiyah, Rasulullah tidak bersalah membunuh ayahnya, tidak bersalah membunuh suaminya. Kenapa? Karena ayahnya itu berkomplot dengan seluruh kabilah Arab untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya, orang yang seperti itu hukuman yang pantas baginya adalah hukum bunuh. Ya. Maka Rasulullah ingin memuliakan Safiyah dengan menikahinya. Ketika akan menikah dengan Safiyah, Rasulullah kemudian memohon istilahnya permintaan maaf dari Safiyah. Walaupun beliau tidak bersalah, dia mengatakan, wahai Safiyah, saya membunuh ayahmu karena ayahmu memotivasi, ayahmu memprovokasi seluruh kabilah Arab untuk membunuh kaum muslimin. Ya, akibat provokasi dari ayah Safiyah, akibat provokasi dari ayah Safiyah itu kan, ya, akibat provokasi dari ayah Safiyah adalah perang Khandaq, perang Ahzab, sehingga Madinah dikepung. Itu akibat provokasi siapa? Ayahnya Safiyah itu Huyai bin Akhtab. Makanya Rasulullah kemudian menjatuhkan hukuman, bahwa hukuman yang pantas baginya adalah hukum mati. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tetap meminta maaf kepada Safiyah. Wahai Safiyah, ya, maafkan saya membunuh ayahmu karena dia telah memprovokasi seluruh bangsa Arab untuk membunuhku. Ya. Dan Rasulullah kata Safiyah, Rasulullah terus mengulang-ulangi permohonan maafnya sampai saya berubah, sampai hati saya yang tadinya paling membenci Rasulullah sampai berubah menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya, masing-masing pihak harus saling berlomba untuk meminta maaf. Masing-masing pihak harus saling berlomba untuk meminta maaf. Dan hendaknya memang yang paling pertama meminta maaf hendaknya istri. Hendaknya istri. Tapi realitasnya kayaknya tidak demikian, ya. Realitasnya kayaknya tidak demikian. Ya. Tapi seharusnya yang paling banyak meminta maaf dan paling pertama kali meminta maaf adalah istri. Ya. Walaupun realitasnya tidak demikian. Ya. Kita sebagai suami harus memahami. Terkait dengan pemberian maaf kepada istri, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di 2 ayat, ya, secara jelas dalam 2 ayat. Adapun ayat-ayat yang lain disebutkan secara tersirat. 2 ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taghabun ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdhuruhum
wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di kalangan istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Ya, ayat ini mengisyaratkan bahwa di kalangan istri kita dan anak kita ada musuh kita. Ya, musuh yang dimaksud adalah bahwa istri dan anak bisa menjadi faktor kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa menjadi faktor kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksiat apa saja? Misalnya mereka lantaran kita ingin memberikan mereka nafkah, maka kita mencari rezeki pada pos-pos yang haram. Nah, ini salah satunya. Ya. Maka kita harus waspada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim." Kalau kalian memaafkan keluarga kalian, tidak menyebut-nyebut dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan mereka, sekaligus menutup atau menyembunyikan kesalahan mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan memaafkan kalian. Ayat ini menunjukkan 4 derajat sikap maaf atau sikap memaafkan. Jadi sikap memaafkan itu ada beberapa derajat. Yang pertama adalah al-afu. Al-afu ini adalah memberikan maaf tetapi menyisakan rasa kesal dalam hati. Ya. Mungkin kadang ya seorang suami memaafkan tapi kadang masih ada kesal. Ini derajat yang paling rendah. Ini derajat yang paling rendah. Juga kadang istri memaafkan tapi masih tidak rela. Ya saya maafkan tapi wajahnya dipalingkan. Itu namanya maaf, derajat maaf yang paling rendah, ya. Paling rendah. Kemudian yang kedua adalah as-safh. As-safh di sini adalah memaafkan dengan tidak menyisakan kekesalan. Jadi dimaafkan tapi kesalahannya hilang. Ini namanya as-safh. Ya. Jadi dimaafkan biasa, ya saya maafkan, ya. Kesalahannya hilang. Kemudian yang ketiga adalah al-ghufran. Al-ghufran ini adalah memaafkan dengan tidak mengungkit-ungkit, ya, dengan tidak mengungkit-ungkit kesalahan itu. Itu namanya al-ghufran. Atau al-ghufran ini adalah memaafkan sebelum dimintai maaf. Ini namanya al-ghufran. Ya, jadi al-ghufran ini bisa saja, ya, pasangan meminta maaf kepada kita lalu kita kemudian tidak mengikut-ikutnya, sudahlah tidak perlu dibicarakan. Itu sudah namanya al-ghufran. Atau istri kita bersalah tapi kita tidak peduli. Itu kan cuma kesalahan kecil, tidak perlu, nanti lain kali saya cuma nasihati biasa tapi saya tidak peduli. Itu namanya al-ghufran. Ya, istri kita suka mengomel tapi kita tutup telinga, ya sudahlah, ya tidak perlu dipedulikan, ya nanti berhenti sendiri, ya nanti juga berhenti sendiri, ya. Nah, kalau minta uang belanja bulanan pasti juga datang sendiri, ya itu al-ghufran, ya al-ghufran, tidak peduli dengan kesalahan, ya tidak diungkit-ungkit dan ditutup. Tetapi yang paling tinggi adalah derajat yang kita sebutkan di hadis tadi. Wahai suamiku, saya tidak akan merasa tenang sampai engkau ridha kepada saya. Ya, jadi dalam hadis tadi permintaan istri itu adalah permintaan maaf yang paling tinggi. Apa permintaan maaf yang paling tinggi? Saya memohon maaf. Ya, saya minta suamiku, wahai suamiku, engkau ridha kepada saya. Ya, demikian pula kita kepada istri, engkau ridha. Apa itu ridha?
Ya, ridho di sini adalah memberikan maaf, sambil plus-nya sambil bertambah kecintaannya. Memberikan maaf sambil bertambah kecintaannya. Itu adalah ar-ridho. Itu adalah ar-ridho. Ya. Inilah ya 4 derajat pemberian maaf kepada pasangan. Dan ini mesti ada dalam rumah tangga kita. Dan kalau kita memohon maaf kepada istri atau seorang istri memohon maaf kepada kita, maka yang dia minta jangan hanya al-afu, jangan hanya as-safa, jangan hanya al-ghufran, tapi yang dia minta adalah apa? Langsung derajat maaf yang paling tinggi, yaitu keridhaan, Lalu kenapa kita para suami ini harus banyak-banyak memberikan maaf kepada istri? Sebabnya karena tabiat istri itu 2. Tabiat istri dalam berumah tangga itu 2. Yang pertama adalah suka mengomel. Yang kedua, suka tidak berterima kasih kepada suami. Yang pertama suka mengomel. Yang kedua suka melupakan kebaikan suami. Sayang sekali 2 tabiat ini menjadi penyebab utama banyaknya wanita masuk neraka. Suka mengomel, tentunya omelan yang buruk, omelan yang negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, suka melupakan kebaikan suami. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, juga dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam As-Sahihain, Rasulullah ketika dalam salat hari raya melewati kaum wanita, dia kemudian mengatakan, ya ma'asyaran nisa'i tasaddaqna, wahai kaum wanita, jemaah wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Fa inni uritukunna aktsara ahli nar, karena saya diperlihatkan dalam mimpi bahwa kalian itu mayoritas penduduk neraka. Kemudian para wanita bertanya, wa bima ya Rasulullah, apa faktornya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, fa innakunna tukthirna al-la'n wa takfurna al-ashir. Kalian itu terlalu banyak mengomel pada omelan yang buruk. Ya, itu yang pertama. Tukthirna al-la'n, memperbanyak laknat. Laknat itu adalah omelan-omelan yang buruk, baik berupa cacian, penghinaan, ataupun keluhan dan kata-kata kekesalan yang keluar dengan nada yang buruk. Itu namanya al-la'n. Jadi memperbanyak omelan yang buruk. Ini salah satu penyebab terbesar wanita masuk neraka. Kalau suaminya tidak suka memaafkan, ini bahaya ya. Bisa saja ya, langsung masuk neraka ya. Yang kedua, takfurna al-ashir. Kalian itu wahai wanita suka melupakan kebaikan suami. Suka kafir terhadap suami. Dalam hadis Ibnu Abbas, para wanita bertanya, apakah kami ya masuk neraka karena kafir kepada Allah? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas, takfurna, kalian masuk neraka itu karena kalian suka kafir. Kaum wanita bertanya, apakah karena kafir kepada Allah? Rasulullah menjawab, la, bal takfurna al-ashir. Kalian itu kafirnya kepada suami. Kemudian Rasulullah menjelaskan, kafirnya kalian kepada suami, wa in ahsana, ya, wa in ahsana ilaiha dahran, wa in ahsana az-zawj, maksudnya wa in ahsana ilaiha dahran thumma ra'a minha say'an, atau sebagaimana disebutkan Rasulullah, qalat inni la ara minka khairan qat. Kalau suami ya berbuat baik kepada istrinya, lalu suatu saat istrinya melihat satu kesalahan suami, maka tabiat istri itu akan mengatakan, kamu ini ya adalah suami yang tidak pernah berbuat baik. Ya, padahal cuma satu kesalahan ya, atau 2 kesalahan yang dia lihat dari kita, tapi semua kebaikan kita yang sebelumnya itu dilupakan semuanya. Ini tabiat ya, tabiat perempuan. Sayang sekali 2 tabiat ini menjadi penyebab utama banyaknya wanita masuk neraka. Ya. Makanya ya, kita sering ulangi, jangan perempuan tidak boleh berdalih bahwa saya ini kan diperintahkan untuk ya, saya ini kan tabiat saya harus
mengucapkan harus berkata 17.000 kata. Iya, harus berkata 17.000 kata. Siapa yang bilang harus 17.000 kata? Iya. Siapa yang bilang? Iya. Pertama, para ahli psikologis juga berbeda pendapat. Ada yang bilang harus 14.000 kata setiap hari, ada yang mengatakan 17.000 kata, ada yang mengatakan 20.000 kata. Iya. Penelitian siapa yang harus kita ambil? Iya. Sudah simpang siur seperti itu. Iya. Yang kedua, perintah hukum asal. Baik seorang muslim atau muslimah tidak berbicara kecuali pada kebaikan. Tidak berbicara kecuali pada kebaikan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahihain. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memilih dua, antara berbicara kebaikan atau kalau tidak maka dia berdiam saja. Maka dalih 17.000 kata tidak bisa dijadikan sebagai dalih. Ya. Oleh sebab itu kita harus memberikan maaf, ya, agar istri-istri kita ini di hari kiamat ketika datang dengan dosa-dosa yang seperti ini, dia datang dalam keadaan sudah termaafkan, Ya, karena yang pertama tadi suka mengomel, yang kedua suka melupakan kebaikan suami. Makanya suami memang harus sering-sering memberikan maaf kepada istri. Apalagi kalau istri, ya, memang misalnya adalah orang yang sangat taat kepada suami, tapi mungkin punya kekurangan-kekurangan tertentu. Ya, makanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, dalam hadis Abu Hurairah, la yafruqu mu'minun mu'mina idza kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang suami tidak boleh membenci istrinya. Kalau seorang suami melihat pada istrinya satu akhlak yang buruk, maka hendaknya akhlak yang buruk itu dia bandingkan dengan kebaikan-kebaikan istrinya yang lain, agar satu akhlak yang buruk itu terkubur dalam banyaknya kebaikan-kebaikan istri. Itu seorang suami, harusnya seorang suami seperti itu. Sebaliknya seorang istri juga harus seperti itu. Dia harus keluar dari tabiat aslinya. Dia harus keluar dari tabiat aslinya. Kalau dia tidak sampai keluar dari tabiat aslinya, ya, maka dia dikhawatirkan akan, ya, menjadi penduduk neraka. Ya, makanya tadi perempuan itu diajari agar tidak mengomel kecuali pada kebaikan. Tidak mengomel kecuali pada kebaikan. Putri-putri kita itu diajarkan agar tidak mengomel kecuali pada kebaikan. Ya. Yang kedua harus diajarkan untuk suka berterima kasih dan memohon maaf. Suka berterima kasih dan memohon maaf. Jadi ayat yang pertama tadi dalam surah At-Tahrim. Ayat yang kedua disebut dalam surat At-Taghabun ayat 14, ya. Kemudian ayat yang kedua, ya, dia dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in talaqtumuhun min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ay ya'fun aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa." Ayat ini terkait dengan perceraian. Allah berfirman, kalau kalian wahai para suami menceraikan istri kalian sebelum berhubungan badan. Ya, kan kadang ada akad terjadi, setelah akad suami langsung menceraikan istrinya, atau belum berhubungan badan, ya, belum berduaan, tapi suami sudah menceraikan istrinya. Ya. Kalau hal yang seperti ini kalau terjadi, maka mahar suami tetap wajib memberikan mahar. Suami tetap wajib memberikan mahar tapi setengah. Misalnya mahar yang sudah disepakati adalah 10 juta. Tapi perceraian terjadi sebelum suami dan istri berdua-duaan. Ya, para ulama berbeda pendapat. Apakah berdua-duaan itu sudah mewajibkan seluruh mahar atau harus terjadi hubungan badan? Ya, baru, ya, tapi yang paling rajih, yang paling benar adalah kalau sudah terjadi hubungan badan,
maka suami wajib memberikan seluruh mahar. Tapi kalau belum terjadi hubungan badan, lalu terjadi perceraian, maka suami hanya wajib memberikan setengah mahar, sebagai penghibur hati istri yang diceraikan. Kecuali kalau istri mengatakan saya maafkan, tidak perlu memberi saya mahar walaupun setengah, saya maafkan, maka itu boleh. Maka boleh bagi suami untuk tidak memberikan setengah mahar. Atau ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau suami sendiri yang memaafkan istrinya, dia mengatakan saya tidak akan memberikan kamu setengah, saya akan memberikan seluruh mahar. Jadi dalam ayat ini, ini dalam bingkai perceraian, seorang istri dianjurkan untuk memaafkan suami yang menceraikannya. Dimaafkan agar tidak diberikan mahar. Tapi sebaliknya, suami juga diberikan motivasi agar memberikan seluruh mahar, walaupun belum berhubungan badan. Karena mahar itu sebagai ganti malam pertama, dalam tanda petik ya. Mahar itu adalah sebagai ganti apa? Malam pertama. Sebagai ganti dari pecahnya perawan istri, atau pecahnya perawan istri, atau sebagai ganti dari hubungan badan yang pertama, itu mahar. Jadi kalau terjadi hubungan badan, itu maharnya langsung sempurna. Tapi kalau belum terjadi, maka diberikan setengah. Diberikan setengah. Makanya kan mahar dalam Islam itu boleh dicicil dan boleh menjadi utang suami. Boleh dicicil dan boleh menjadi utang suami. Dan kalau mahar ini tidak berkaitan dengan ayahnya perempuan dan tidak berkaitan dengan ibunya perempuan, tidak berkaitan dengan uang panai, tidak. Uang panai itu kan uang acaranya. Mahar ini khusus hak istri. Jadi mahar ini tidak bisa diambil alih oleh orang tuanya, tidak bisa. Karena mahar itu khusus untuk istri, khusus untuk istri. Makanya kita, putri-putri kita kalau menikah diberikan mahar, jangan ambil uang maharnya. Karena itu hak milik istri, hak milik seorang istri, tidak sah diambil oleh orang lain. Baik. Ini kata As-Sa'di, wa an ta'fu, kata Allah, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Tapi kalau kalian memberikan maaf, tadi istri mengatakan tidak perlu memberikan saya, suami mengatakan saya kasihkan saja semuanya. Kata As-Sa'di, ini merupakan perintah Allah untuk saling memaafkan, dan itu merupakan tanda ketakwaan. Kata As-Sa'di, ini dalam bingkai perceraian. Dalam bingkai apa? Ketika mau bercerai. Apalagi kalau dalam merajut kebahagiaan rumah tangga. Maka harus apa? Harus saling berlomba untuk memberikan maaf. Harus saling berlomba untuk memberikan maaf. Tadi istri memaafkan, tapi Allah mengatakan atau suami yang memaafkan. Jadi harus saling berlomba dalam memaafkan. Tapi Allah mengedepankan penyebutan perempuan au ya'fun, atau perempuan yang memberikan maaf, atau ya'fun, mengedepankan pemberian maaf kepada perempuan, karena seharusnya perempuan memang perempuan itulah yang paling utama untuk menjadi orang yang pemaaf dan orang yang suka meminta maaf. Hendaknya perempuan itu yang paling utama untuk menjadi orang yang pemaaf dan orang yang paling meminta maaf. Kenapa? Karena alasannya adalah karena untuk menghancurkan atau menghilangkan tabiat yang ada pada dirinya. Tabiat yang ada pada dirinya, suka melupakan kebaikan orang lain. Memang untuk menghancurkan tabiat ini, perempuan itu diajarkan untuk sering meminta maaf, baik bersalah ataupun tidak bersalah. Baik bersalah ataupun tidak bersalah. Yang kedua, perempuan ini kan menjadi pendidik putra-putri kita, pendidik utama putra-putri kita. Jadi kalau putra-putri kita dididik oleh orang yang bukan pemaaf, itu akan sangat berbahaya. Jadi harus dari sejak awal putra-putri kita memang harus dididik oleh orang yang pemaaf dan orang yang suka memohon maaf.
Ya. Oleh sebab itu pemberian maaf ini sangat dianjurkan oleh pada seorang suami. Dalam ayat yang lain, makanya dalam ayat yang fa in ata'nakum dalam surah An-Nisa, fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau seorang istri sudah menjadi istri yang taat, yang salihah, kalau dia bersalah, maka tidak perlu dipersulit, tidak perlu dipersulit. Selama dia adalah wanita yang salihah, wanita yang taat, bersalah pada satu hal, dua hal, tiga hal, maka seorang suami jangan mempersulit istrinya. Silakan dimaafkan. Silakan dimaafkan, tidak perlu diungkit, tidak perlu dipersulit, dan silakan dimaafkan. Ini anjuran bagi para suami. Ini anjuran bagi para suami. Bahkan dalam surah An-Nisa sendiri kan, Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian membenci istri kalian karena ada satu kesalahannya, satu akhlak buruknya, maka bersabarlah wahai kaum suami, para suami, bersabarlah, maafkanlah. Karena boleh jadi kalian membenci sesuatu dari akhlaknya, namun Allah akan menjadikan itu sebagai faktor munculnya banyak kebaikan-kebaikan, munculnya banyak keberkahan-keberkahan. Ini harus menjadikan kita sebagai orang yang suka memberi maaf kepada istri-istri kita. Demikian pula istri hendaknya memberikan maaf kepada seorang suami. Karena hal ini menjadi faktor langgengnya rumah tangga, menjadi faktor bertambahnya cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Lalu pertanyaannya, kesalahan apa yang dimaafkan dan kesalahan apa? Apakah ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan? Ini pertanyaannya. Apakah ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan? Kesalahan yang dimaafkan, yang pertama adalah kesalahan terkait dengan hak suami, itu dimaafkan saja. Misalnya seorang suami ingin berhubungan badan dengan istrinya, tapi istrinya tidak mau, kecapean misalnya atau hal lainnya, maka suami apa? Dimaafkan saja, dimaafkan saja. Harus dimaafkan, kecuali kalau itu berulang-ulang. Kalau itu berulang-ulang, tentunya suami harus kalau sudah berulang-ulang, maka ada aturannya. Wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Kalau sudah berulang-ulang, maka yang pertama dinasihati dengan kata-kata. Kalau tidak bertobat, maka diboikot, tidak tidur bersamanya. Tidak tidur, kita tetap di rumah tapi tidak tidur sekamar dengannya, seranjang dengannya, tidak. Yang ketiga, kalau dia tetap tidak bertobat, maka dipukul, dipukul. Tapi tentu dipukul dengan pukulan yang tidak berat, pukulan yang tidak keras, pukulan saja yang bisa memberikan dia sikap jera, efek jera pada dirinya. Tapi juga menghindari bagian tubuh yang bisa berbahaya. Rasulullah melarang memukul wajah, juga memukul bagian-bagian yang bisa berbahaya. Wilayah jantung, perut, kemaluan, dan itu tidak boleh dipukul. Kalau sampai ketika dipukul juga tidak mau bertobat, maka mendatangkan pendamai. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahliha. Kalau sudah cekcok, maka datangkan masing-masing, datangkan pendamai. Yang bisa, perantara yang bisa mendamaikan keduanya. Baik pihak istri juga ada pendamai, enggak ada problem, pihak suami juga ada pendamai, keduanya didamaikan. Jadi kalau ada kesalahan pada hak suami, hendaknya dimaafkan. Tapi kalau sampai berulang-ulang, maka itu hendaknya dinasihati. Kalau tidak mempan, diboikot di tempat tidur. Kalau tidak mempan, maka dipukul. Kalau tidak mempan lagi, maka mendatangkan masing-masing pendamai, dinamaikan. Pergi ke konselor untuk didamaikan. Kalau tidak mempan lagi,
tidak bermanfaat, maka satu-satunya jalan adalah perceraian. Ya. Ini pada hak suami. Tapi kalau kesalahan pada hak suami itu adalah kesalahan besar. Misalnya istri berselingkuh. Istri berselingkuh. Ini kesalahan pada hak suami, tapi kesalahan yang sangat besar. Di sini seorang suami diberikan pilihan. Kalau istri bertobat, kalau dia tidak bertobat, tentu suami dianjurkan untuk menceraikannya. Kalau dia tidak bertobat, tapi seorang istri bertobat, apa yang harus dilakukan oleh suami? Di sini suami diberikan dua pilihan, antara dia memaafkan atau dia menceraikan. Antara dia memaafkan, antara dia menceraikan. Kalau kesalahannya adalah perselingkuhan. Ya, kalau memaafkan dan suami tidak melihat ya sikapnya yang dahulu, maka itu disilahkan, diperbolehkan. Dan ini merupakan sikap suami yang sangat luar biasa. Ya, tapi dengan syarat istrinya itu sudah benar-benar bertobat, sudah benar-benar bertobat. Ataupun demikian sebaliknya, seorang suami berselingkuh, ya, istri diberikan dua pilihan, Walaupun sudah bertobat, suami bertobat atau istri bertobat, ya pasangannya diberikan dua pilihan, antara melanjutkan pernikahan atau meminta perceraian. Ya, itu kalau kesalahan besar pada hak pasangan, pada hak suami. Adapun kesalahan kepada hak Allah, ini kan berkaitan dengan Allah, bukan berkaitan dengan kita sebagai manusia. Ya, istri kita suka musik, itu hanya kaitannya dengan Allah, bukan sama kita. Ya, kalau dia suka musik misalnya, ya suka nonton film drakor misalnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tetap menasihatinya. Adapun persoalan ampunan itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang memaafkan, tapi Allah yang hendaknya memberikan ampunan kepadanya. Maka dinasihati. Ya, tentunya nonton film drakor ataupun suka musik, ya, itu kan masih masuk dalam level bukan dosa besar. Ya, tapi kalau keseringan itu sudah masuk dosa besar, ya. Dosa-dosa kecil, ya, ya. Itu kalau bertumpuk maka akan menjadi besar. Ya. Jelas ya? Itu. Tapi kalau dosanya adalah dosa yang besar, misalnya dia meninggalkan salat, atau tidak menutup aurat, maka seorang suami mengikuti langkah-langkah tadi. Ya, langkah-langkah yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah menasihati. Yang kedua, memboikot dari tempat tidur. Yang ketiga, ya, memukulnya. Yang keempat, mendatangkan konselor, masing-masing konselor. Yang kelima, perceraian. Kalau seandainya dosanya adalah dosa besar terhadap Allah, tadi dosanya apa? Membuka aurat misalnya, keluar dari rumah tapi ya, dengan aurat yang terbuka, ya. Atau ya, tadi meninggalkan salat. Ya, kita sudah sebutkan sebelumnya, ya, bahwa mazhab fuqaha ahli fikih Hanafiyah itu mengatakan ada 4. Kalau istri melakukannya maka suami boleh langsung memukulnya. Ya, kalau istri melakukan salah satu dari 4 ini, maka suami boleh langsung memukulnya. Yang pertama adalah meninggalkan salat. Yang kedua, meninggalkan rumah tanpa izin suami. Ya, keluar jauh dari rumah tapi tanpa izin suami. Yang ketiga, tidak mau memenuhi ajakan suami, ajakan hubungan badan dari suami. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Saya sudah lupa ini. Yang keempat, sahih, tidak berhias. Suaminya ingin istrinya berhias, tapi dia tidak berhias. Iya. Suaminya ingin dia berhias, tapi dia tidak berhias. Wahai istriku, saya akan tiba di rumah. Ya. Kalau bisa cuci muka dulu lah, ya. Tapi dia tidak berhias. Itu suami boleh memberikan pelajaran kepada istrinya. Jelas ya?
Ini disebutkan oleh para ahli fikih Hanafi. Dan memang harus seperti itu. Tapi kan kalau persoalannya seperti itu, seorang suami harusnya hendaknya tetap memaafkan, bersabar dan memaafkan. Tapi ya terkait dengan perhiasan, ajakan tadi, kalau dia tidak mau dimaafkan. Tapi kalau berulang-ulang, tiap kali suaminya pulang ke rumah dihadapkan dengan wajah yang masam dan lain, rambut yang kusut, maka itu harus diberikan pelajaran, Ya, makanya ya kita juga ini kalau memiliki putri-putri ya hendaknya diajarkan untuk berhias, diajarkan untuk berakhlak yang baik, bermuka ceria dan sebagainya, karena ini akan berkaitan dengan kehidupan rumah tangga mereka. Ya. Jadi demikian jemaah sekalian terkait dengan kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Barakallahu fikum. Ya, makasih Ustaz atas penjelasan tentang kata-kata maaf dalam Al-Quran. Pada jemaah silakan untuk yang mau bertanya, disilakan yang bertanya. Mana lagi mic? Ya, bismillah, saya mau bertanya Ustaz, apakah dalam kita memohon maaf ataupun kita memberi maaf itu harus menyampaikan kesalahan apa yang dilakukan? Ustaz. Apakah harus menyampaikan kesalahan yang dia lakukan? Ya. Pertama, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Ketika kita memberikan maaf kepada orang lain, tidak mesti kita menyampaikan kesalahannya ini. Ya. Kecuali memang diperlukan. Ya, dalam Islam ada yang namanya at-taghaful. At-taghaful ini adalah memaafkan tanpa kata-kata. Istri kita mengomel segala macam, kita seakan-akan tidak mendengarnya. Ya, seakan-akan tidak mendengar, walaupun mungkin ini problem juga ini ngomel, tapi kita seakan-akan tidak peduli. Jadi taghaful itu artinya tidak peduli. Kita tahu dia salah tapi kita tidak peduli. Jelas ya? Ya, kita tahu dia salah tapi kita tidak peduli. Ya, itu namanya taghaful, dan ini merupakan salah satu amalan yang paling mulia dalam Islam. Ya, akhlak yang paling mulia dalam Islam adalah tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Tidak disebut. Ya, mungkin ada anak kita yang memecahkan piring, yang memecahkan gelas karena kesalahannya, tidak perlu kemudian diungkit. Ya, itu namanya at-taghaful. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Ummu Salamah atau ketika Sofiyah datang mengirim piring makanan kepada Rasulullah ke rumah Aisyah. Aisyah melihat makanan itu di rumahnya. Ini kok Rasulullah di rumah saya tapi makanannya dari luar. Ya. Langsung Aisyah memukul tangannya pembantu budak yang mengirim makanan tersebut. Piring jatuh. Ya, piring jatuh pasti pecah. Ya. Karena bukan karpet, ya. Tanah dan batu. Langsung pecah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Wahai pembantu, ambillah piringnya Aisyah, lalu pergi ke rumahnya Sofia, gantikan piring itu, berikan dia piring sebagai ganti. Ini taghaful, ya. Rasulullah tidak mengatakan wahai Aisyah, tidak perlu marah, tidak. Ini taghaful. Dan Rasulullah tidak mengungkit itu. Rasulullah tidak mengungkit itu. Rasulullah tidak mengatakan wahai Aisyah, anti telah bersalah, tidak. Ya, jadi tidak mesti menyebutkan kesalahannya. Silakan dimaafkan tanpa harus menyebutkan kesalahan. Ya, tapi kalau diperlukan, ya, misalnya kalau saya tidak sebutkan kesalahannya, dia pasti akan ulangi. Ya, sebutkan, ya, bahwa tadi saya maafkan tapi jangan diulangi kesalahannya ini. Jelas ya? Demikian pula ketika meminta maaf. Ketika meminta maaf tidak mesti ada kesalahan dan tidak mesti menyebutkan kesalahan. Ya, kita minta maaf, istriku saya meminta maaf. Ya, selama ini mungkin saya punya kesalahan. Ya, punya ini saya mohon maaf. Ya. Ya, kalau bisa pulang, kalau belum minta maaf, pulang bisa minta maaf kepada istri. Ya.
Walaupun juga dianjurkan, dia juga yang dianjurkan untuk meminta maaf. Nah, yang jelas ya, ketika meminta maaf tidak mesti menyebutkan kesalahan. Ya, barakallahu fiik. Ya, saya bertanya. Ya, ini di sebelah kanan yang ada karpet situ bisa maju-maju karena panitia mengatur jalan kota di situ. Tapi maju-maju sedikit. Nah, silakan panitia cepat atur itu jalan kotanya. Waktu. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya langsung saja. Seperti kita ketahui bahwa seorang istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, dan bahkan dia dilaknat sampai pagi, Ustaz ya. Bagaimana sebaliknya Ustaz, kalau misalnya istri yang menolak, suami yang menolak ajakan istri, apakah dia berdosa juga Ustaz? Syukran Ustaz. Baik. Baik. Iya. Kenapa dalam hadisnya Rasulullah cuma menyebutkan permintaan suami dan tidak menyebutkan permintaan istri? Ya. Kenapa cuma menyebutkan permintaan suami dan bukan permintaan istri? Idza da'a ar-rajulu imratahu ila firashi fa'abat fabata 'alaiha ghadban la'anatha al-malaika hatta tusbih. Dalam riwayat lain hatta tarji. Kalau seorang istri tidak mengamini ajakan suami, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Dalam riwayat yang lain sampai istri mau. Bayangkan. Dalam riwayat sampai istri mau, bukan sampai pagi. Ya, kalaupun sampai 2 hari 3 hari tetap dilaknat sampai istri mau. Ya, ini kenapa Allah cuma Rasulullah cuma menyebutkan permintaan suami dan tidak menyebutkan permintaan istri. Ya, yang pertama karena memang yang suka meminta itu suami. Kebanyakan yang meminta itu suami dan bukan istri. Ya. Ya. Tapi kalau seandainya istri meminta, lalu suami tidak mau, istri meminta lalu suami tidak mau, maka suami juga kalau tanpa ada alasan yang syar'i ya tentunya, ya. Kalau ada alasan yang syar'i masing-masing punya alasan, ya misalnya maka itu dimaafkan. Kalau seandainya suami tidak mau, maka suami juga bersalah. Suami juga bersalah, ya. Ya, misalnya tidak ada alasan, dia sehat, ya tidak sakit. Ini suami bersalah. Tapi dosanya bukan dilaknat oleh malaikat, bukan dilaknat oleh malaikat. Karena laknat malaikat tadi khusus perempuan, khusus untuk kepada perempuan. Kenapa khusus kepada perempuan? Karena memang ya itu perempuan kewajiban perempuan untuk itu lebih besar daripada kewajiban laki-laki. Jadi kewajiban perempuan untuk melayani suaminya itu lebih besar daripada kewajiban suami dalam melayani istrinya dalam persoalan itu. Ya. Jadi suami juga tetap bersalah. Suami juga tetap bersalah, tapi kesalahannya tidak sampai pada dosa laknat ya para malaikat. Ya, jadi bukan berarti istri saja yang berdosa, tidak. Suami juga berdosa. Ya. Barakallahu fiikum. Barusan ada laki-laki yang menolak. Baik. Masih ada yang bertanya? Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya Ustaz ini langsungnya, bagaimana menyangkut mahar istri ini? Bagaimana kalau ada saudara istri menjual mahar saudaranya untuk kepentingan keluarga istrinya? Bagaimana itu hukumnya Ustaz sedang menjual mahar saudaranya? Pertanyaan kedua saya Ustaz, bagaimana kalau ada istri lebih mendengarkan nasihat saudaranya dan orang tuanya dibanding nasihat suaminya, meskipun saudaranya itu tidak sholat dan tidak melakukan ajaran agama dengan Ustaz. Syukran. Lebih mendengar. Baik. Baik, barakallahu fikum. Ya. Yang pertama tadi
Menjual mahar. Ya. Menjual mahar. Ya, istri. Ya, mahar itu kan hak istri, kepemilikan istri. Jadi mahar itu hak istri. Jadi kalau maharnya dijual, tidak, ya, itu hukum asalnya tidak boleh kecuali atas seizin dan keridhaan dia sendiri. Ya. Jadi kalau maharnya diambil tanpa dia rela, itu semua berdosa. Orang yang mengambil maharnya itu berdosa karena itu uangnya, itu uang dan hartanya. Ya. Jadi ketika diambil itu harus kerelaan dari dirinya. Kalau dia rela, silakan, baru dibagi-bagi sebagai hadiah untuk kalian, ya, itu diperbolehkan. Ya. Tapi kalau dia sampai tidak rela, maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram karena dia mengambil harta orang lain secara paksa, dan itu uang yang haram, uang yang haram atau harta yang haram. Adapun terkait dengan nasihat, ya, maka sejak ya, mertua kita mengatakan, saya nikahkan engkau, ya, dengan putriku Fulanah bintu Fulan, kemudian kita mengatakan qabiltu, saya terima nikahnya. Jadi kalau dalam akad antum bilang saya terima nikahnya, itu sudah cukup sebenarnya. Atau saya terima, itu sudah cukup. Tidak perlu lagi saya terima nikahnya Fulanah bintu, itu cuma seremonial, ya. Ya, bahkan kalau sampai diulang akadnya problem juga itu, ya. Ya. Saya itu saya waktu menikah paling jengkel, ya, karena mungkin saya lupa sesuatu di akhir, ya, berhenti mungkin durasi setengah detik, 1 detik, disuruh ulang, ya. Ya, kalau seandainya saat itu saya, ya, maksudnya seandainya saat itu bukan karena menghargai banyak yang datang, itu saya tidak akan ulang. Jadi ketika mengatakan qabiltu, saya terima, itu sudah sah, tidak perlu lagi diulang. Ya. Ya. Adapun penyebutan mahar itu kan biasa saja, ya. Ya, itu mahar itu kan cuma pelengkap saja, ya. Jadi kalau saya terima sudah sah, tidak perlu lagi diulang. Kalau kemudian setelahnya salah-salah, itu tidak ada problem. Makanya itu memberatkan laki-laki, ya, pemuda yang mau menikah itu. Jadi sebelum menikah belajar dulu menghafal, ya. Tidak perlu seharusnya, ya. Ya, tidak perlu latihan, ya. Langsung yang penting mantapkan hati saja, itu saja. Adapun ucapan saya terima saja cukup. Ya, saya terima itu cukup, ya. Ya. Bahkan kita duduk saja, seorang ayah memiliki putri, duduk dengan pemuda yang dia ingin jadi menantunya. Langsung, wahai pemuda, wahai Fulan, saya punya putri di rumah. Apakah engkau mau menikah? Ya, saya mau menikah dengannya. Ya. Apakah saya nikahkan kamu dengannya? Kalau dia mengatakan saya terima, jadi itu pernikahan. Ya. Jadi kalau saya nikahkan kamu dengannya, wahai pemuda, langsung jadi. Yang penting ada saksi, yang penting ada saksi. Ya. Yang penting ada 2 saksi di situ. Ya. Jadi jangan sembarang menerima tawaran menikah, ya. Walaupun duduk-duduk begini, tapi langsung saya terima, langsung jadi itu, ya. Langsung jadi. Baik. Jadi ketika kita mengatakan saya terima nikahnya, tanggung jawab istri itu berpindah kepada, tanggung jawab orang tua kepada perempuan berpindah kepada suaminya. Persoalan nasihat, pendidikan, pembinaan, nafkah, itu semuanya berpindah kepada suami. Dan tidak boleh saudara orang tuanya ikut campur, tidak boleh. Ya. Jadi kalau ada istri yang lebih mendengarkan saudaranya daripada suaminya, itu istri, ya, yang perlu untuk dinasihati, diberikan pelajaran. Ya. Ya. Kalau seandainya nasihat suaminya bagus, tapi dia tidak dengarkan, dia cuma mendengarkan orang lain, itu istri yang tidak soleh, itu istri yang tidak soleh. Ya. Istri yang soleh kan dalam hadisnya apa? Tasurruhu idza nadhara ilaiha wa tuti'uhu idza amar. Doa ini, ya. Kalau kita lihat, kita senang. Kita banyak problem di luar rumah, banyak pekerjaan, kerja harus lembur. Tiba di rumah, lihat istri langsung senang. Itu ciri wanita yang soleh. Yang kedua, kalau kita
bilang A, dia langsung taat. Ya. Kalau kita nasihati dia langsung, tidak ada omelan-omelan yang lain, tidak ada respon ya, omelannya, tidak. Kalau kita nasihati langsung mengatakan iya, taat. Ya. Jadi seorang istri yang soleh adalah yang mendengar, ya, yang mendengarkan nasihat dan perkataan suaminya. Ya, kalau dia lebih mendengarkan orang lain, itu bukan wanita yang soleh. Harus meningkatkan kesolehannya lagi. Ya, jelas Pak ya, insyaallah. Barakallahu fiikum. Ya, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja yang pertama, bagaimana jikalau istri menjual maharnya untuk keperluan hidupnya bersama suaminya, apakah itu akan menjadi hutangnya sang suami? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan Ustadz terkait informasi yang beredar sekarang, ada seorang istri berselingkuh, lalu suaminya memaafkan, setelah dimaafkan, suaminya memberikan itu istrinya kepada orang yang berselingkuh, laki-laki yang berselingkuh dengan si istri. Bagaimana pandangan Ustaz tentang itu? Begini maksudnya, seorang istri berselingkuh dengan lelaki lain, tetapi ketika suaminya mengetahui hal itu, suaminya memaafkan si perempuan ini, si istrinya. Tetapi setelah dimaafkan, istrinya ini diberikan lagi kepada laki-laki yang menjadi selingkuhannya itu untuk dinikahi. Bagaimana pandangan Ustaz tentang hal kasus tersebut? Baik, Baik, ini rumit ini yang kedua ini. Baik, yang pertama tadi menjual mahar untuk kehidupan bersama. Selama istri ridha dan rela itu dibolehkan. Ya, dalam hadisnya kan itu seorang suami tidak boleh, dalam ayatnya tidak boleh seorang suami mengambil mahar. Tidak boleh suami memakan atau mengambil uang mahar yang telah dia berikan kepada istri. Itu haknya istri. Ya. Tapi kalau istri mengatakan enggak apalah saya jual ini untuk, ya, kalau istri memberikannya sebagai hadiah kepada suami, memberikan sebagai hadiah kepada suami atau dijual untuk kehidupan mereka berdua atas kerelaan istri, maka Allah berfirman fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah ia dengan tanpa beban, jelas ya, asal ada kerelaan istri. Yang kedua, pertanyaan yang kedua terkait dengan perselingkuhan. Pertama, perselingkuhan itu kan dua jalurnya. Pertama, memberikan maaf kepada pasangan atau memohon maaf kepada pasangan. Yang kedua, bertobat kepada Allah. Jelas ya? Bertobat kepada Allah. Kalau salah satunya tidak jalan, saya maafkan, tapi jalan terus, perselingkuhannya jalan terus, itu tidak bisa menjadi pasangan kita. Walaupun kita sudah maafkan, tapi perselingkuhan jalan terus, kita ceraikan. Jelas ya? Ketika perceraian terjadi, kalau perceraian terjadi karena perselingkuhan, apakah suami berhak memberikan istrinya kepada orang lain? Tidak berhak. Suami mengatakan nikahi dia. Dia bukan lagi suaminya, sehingga dia tidak berhak untuk memberikan istrinya kepada orang lain. Jelas ya? Istri sendirilah yang kemudian menentukan apakah saya sepakat dengan dia atau tidak. Jelas ya? Jadi yang pertama harus ada kerelaan dari istri. Harus ada kerelaan dari istri. Yang kedua, itu tidak, kalau mereka memang benar-benar bertobat kepada Allah, maka diharapkan dosanya diampuni. Tapi kalau cuma pindah pasangan, tapi tanpa ada tobat kepada Allah, cuma memaafkan antara sesama mereka tanpa ada tobat kepada Allah, maka itu juga problem dan tidak dibolehkan. Jelas ya? Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baik, jemaah sekalian, sampai di sini dulu taklim kita subuh hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah dan kita doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah Barakallahu sholat fiik. sunat, disilakan mencicipi jalan kote yang ada di